Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini saya akan melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Parwati dari SD Negeri 4 Suntalangu, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 40 Kabupaten Lombok Timur. Kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali di sekolah kita tercinta SDN 4 Suntalangu dalam rangka kita kombel untuk pemaparan aksi nyata untuk Ibu Guru Eka, yaitu CGP ya, calon guru penggerak. Untuk kedua kalinya, selawat serta salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau, bimbingan beliau, ajaran-ajaran beliau, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita bisa membedakannya ya, antara yang salah dan yang benar. Baiklah Bapak Ibu Guru, selanjutnya kita buka acara ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan dari sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita sama-sama bersyukur atas nikmat karunia Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari Sabtu ini. Dan tidak lupa pula kita aturkan selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat baginda nanti yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih pada kesempatan ini Bapak Ibu bisa hadir dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang perlu harus kita kembangkan di setiap satuan pendidikan. Apa budaya positif kita? Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Yang pertama misalnya budaya kebersihan kita, kedisiplinan kita, itu yang perlu kita tingkatkan terus. Tidak berhenti sampai di sini, dan apa-apa yang belum maksimal mungkin bisa kita adakan refleksi ke depannya, kira-kira apa dan bagaimana. Selama ini kita begini ya. Nah, selama ini kita masih di tahap ini, di level ini. Kira-kira bagaimana cara kita untuk meningkatkan budaya positif tersebut. Nah, dan tentu perlu kita melakukan kerjasama yang terus-menerus, baik dalam budaya positif pembelajaran, kemudian yang
berkaitan dengan siswa kita yang perlu kita refleksi bersama. Nah, berkaitan dengan budaya positif ini nanti akan menyangkut ke dalam visi misi sekolah kita ke depannya yang akan kita tuangkan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, tahun depan di tahun ajaran baru 2024-2025 kita masuk tahun kedua untuk semua kelas menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi sekarang budaya positif yang perlu kita kembangkan itu apa saja? Nanti kita akan melihat kira-kira pemaparan dari Bu Guru ke depannya kita mau apa, dan tentu kita juga harus masing-masing punya inisiatif apa yang perlu kita kembangkan dan mungkin yang belum maksimal supaya bisa kita tingkatkan. Nah, berkaitan dengan budaya positif baik untuk siswa kita terutama, ya banyak sekali hal-hal yang di luar kemampuan kita, itu seperti bagaimana anak-anak ini kesehariannya itu saya lihat di bagian karakter anak-anak kita yang semakin hari semakin jauh berakibat akibat daripada teknologi yang semakin canggih yang tidak bisa kita bendung pengaruh dari internet. Anak-anak sekarang sudah semakin berani, tapi bagaimana cara kita untuk meminimalisir hal-hal yang buruk yang bisa kita angkat kekurangan itu menjadi kelebihan. Mungkin anak-anak sukanya harus gaya belajar kinestetiknya ya. Mungkin kita akan kembangkan anak-anak bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan, mungkin dengan gaya TikTok gaya apa anak-anak supaya dia tidak, mungkin anak itu bosan dia dengan cara duduk. Lelah seperti itulah. Untuk itu saya harapkan kepada anak-anak sekalian bisa ke depannya untuk lebih baik lagi kita dalam pembelajaran, terutama ya pembelajaran baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap anak-anak ini bisa kita kembangkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mari kita dukung program-program daripada CGP kita. Karena apa? Program pemerintah itu tidak pernah ada yang salah, Bapak Ibu. Hanya saja kita yang tidak mau beradaptasi gitu. Kalau Bapak Ibu ingin beradaptasi, silahkan ikuti saja program pemerintah itu. Karena ke pemerintah itu ke depannya apa maunya kita tidak tahu. Seperti di PMM. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah membuka PMM, sudah bisa mengakses itu, tentu dengan harapan saya ke depannya mungkin yang masih dapat 1 sertifikat bisa ditingkatkan 2, 3 sampai seperti sekolah yang lain sudah full dia 39 Ibu Yuli ya di SDN 1 Lenek Persiraman itu. Nah, mungkin kita bukan tujuannya sertifikat saja, tetapi kita belajar dari PMM itu. Apa saja yang berkaitan dengan karakter, disiplin positif, itu yang perlu Bapak Ibu pelajari. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah
atas sambutannya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan pemaparan dari salah satu guru kita, calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Eka Sri Parwati. Kepada beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama mendengarkan, atau pada kesempatan ini sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan aksi nyata tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mungkin Bapak Ibu bisa langsung buka ke quizisnya dulu. Silakan, boleh pakai handphone, boleh pakai laptop. Kemudian di sana ikut join. Di handphone Bapak Ibu boleh. Silakan dibuka quizis, kemudian join. Nah, masukkan nomor ini ke dalam handphone Bapak Ibu Guru. Rekam Pak Wartah, rekam. Ya, silakan Bapak Ibu ikut bergabung quizis. Hah? Enggak. Nyambung semuanya. Ini sudah ada bergabung Ica sama Auraica. Ya, join. Silakan diklik join. Ditulis namanya Tingkong Maholtra sudah bergabung. Kemudian Ran. Siapa Ran itu? Pak Imran. Ibu Kepala sudah bergabung? Ya, join, kode-kodenya silakan dimasukkan. 456310. Bergabung. Sudah Bapak Ibu? Boleh menyusul itu Bu Ica. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata budaya positif. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif, bagaimana kebiasaan baik yang pernah kita terapkan di dalam sekolah. Kemudian kita lanjut ke berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya mau ice breaking dulu. Kira-kira kita akan menebak nama kota yang ada pada gambar. Silakan Bapak Ibu bisa lihat layar di depan. Kira-kira nama kota yang ada di dalam gambar ini nama kota apa? Ada yang bisa menebak Bapak Ibu? Kota apa kira-kira? Di sana ada gambar apa? Madiun. Ya, betul sekali, ini nama kota yaitu Madiun. Kasih tepuk tangan ke Bu Guru Suka. Lanjut, ice breaking selanjutnya. Kira-kira Bapak Ibu kota apakah ini? Mataram. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu, tinggal satu lagi. Kota apakah yang ini? Bisa dilihat di layar depan saja. Ini apa? Kota apakah ini Bapak Ibu? Iya betul, Surakarta. Karena di situ ada gambar kasur, akar, kemudian ada gambar unta. Kalau di Surakarta, ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada beberapa konsep yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yang terkait budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari perubahan dengan paradigma belajar. Nah, di sini perubahan dengan paradigma belajar
merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi perkembangan modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat apa saja elemen atau dimensi dari profil Pancasila? Apa saja yang pertama? Ketuhanan dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat bernalar kritis. Yang kelima kreatif dan berwawasan global. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Karena di sini paradigma baru dengan pembelajaran ini harus mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu selanjutnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di mana guru di sini sering melakukan ilusi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Seharusnya kita sebagai guru itu jangan mengontrol siapapun itu tidak bisa mengontrol seseorang. Nah, yang hanya bisa mengontrol orang tersebut adalah diri mereka sendiri. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang ketiga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seharusnya sebagai seorang guru kita tidak boleh memaksakan kehendak peserta didik. Mereka belajar harus sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu adalah miskonsepsi yang salah. Seharusnya kita tidak menyalahkan atau membuat seseorang merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada paradigma baru, teori kontrol, pendekatan kontrol. Nah, di sini seharusnya kita akan merubah stimulus respon menjadi teori kontrol, di mana di sini respon yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Seharusnya kita mengubah persepsi itu menjadi realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Tentunya peserta didik kita yang ada di sekolah ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan kedua, ada semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini adalah stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Adapun pandangan kita tentang sesuatu itu pasti memiliki perbedaan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Kita tidak bisa mengubah orang supaya dia melihat sesuatu itu harus sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya kita merubahnya menjadi hanya diri kita sendiri yang mampu merubah diri kita sendiri. Kemudian atau yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini adalah kita merubah persepsi kita tentang teori kontrol, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian stimulus selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu akan kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Tidak ada kata kalah. Oke. Selanjutnya silakan Bapak Ibu guru perhatikan di sini ada tentang disiplin positif. Menurut Dayen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai yang kebijakan yang mereka percayai. Nah, disiplin positif adalah
pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri atau anak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, di sini seharusnya kita mendisiplinkan seorang anak itu tidak berpengaruh terhadap adanya hukuman atau adanya hadiah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nah, ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada anak. Yang pertama yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu ya, dimensi apa saja yang ada dalam profil Pancasila. Kemudian ada nilai IB Primary Year Program atau PYP. Sikap murid yang harus kita tanamkan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri, komitmen. Oke, kita lanjut ke nilai kebajikan institusi organisasi yang bisa kita tanamkan adalah 9 pilar ke karakter. Ibu Bapak bisa melihat di depan ada nilai-nilai yang bisa kita tamankan kepada anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, di sini ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendapatan yang aktif. Nah, kemudian yang terakhir ada the 7 essential. Nah, di sini bisa kita menerapkan kepada anak-anak itu atau menanamkan nilai kepada anak itu adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan yang terakhir ada the values project. Nah, di sini ada bermacam-macam. Semuanya itu ternyata kalau kita lihat itu bermuara pada profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu silakan dijawab pertanyaan ini berdasarkan pemahaman yang sudah Bapak Ibu dapatkan tadi. Atau berdasarkan ini, coba dilihat, dijawab Bapak Ibu, ada jawabannya di situ dah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, menurut Dian Gesen, belum ada ya? Nah, kita bahas tentang perilaku manusia. Tetapi sebelum saya bahas, silakan Bapak Ibu jawab. Ada ketinggian. Menunggu peserta lain. No. Direpres. Repres. Sinyal ke soal ini. Udah menjawab, Pepe buka. Ini yang sudah menjawab, yang sudah ada gambarnya, silakan direpres Bapak Ibu. Menurut Dian Gesen dalam bukunya Restitution Sekolah Disiplin mengatakan bahwa motivasi perilaku manusia yaitu yang mana saja? Sudah? Mulia, wah jawab. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Ada yang betul enggak? Oke, Bu Ica betul ya. Di sini. Nah, jawabannya semua betul ya. Kita lanjut. Nanti kita di sini saya akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Nah, biasa anak-anak kita berperilaku di sekolah itu, mereka disiplin di sekolah itu karena 3 hal ini. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka takut untuk dihukum. Mereka takut untuk merasa tidak nyaman ketika belajar. Itu sebabnya mereka mentaati peraturan yang selama ini kita buat. Itu alasan pertama yang memotivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau dulu-dulu kita kembali ke tahun yang lalu, biasanya kalau ada anak yang berprestasi atau anak yang berperilaku baik, kita biasanya memberikan mereka imbalan atau memberikan mereka hadiah. Itu yang menyebabkan mereka termotivasi untuk selalu berbuat baik. Kemudian yang selanjutnya itu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kayak percaya. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Mereka itu perilaku mereka itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah. Oke, itu yang memotivasi. Ada 3 yang memotivasinya. Oke, Bapak Ibu lagi menjawab lagi, silakan dijawab. Silakan. Kita lanjut ke bagian kebutuhan dasar. Direfresh, Pak. Mudah menjawab. Sudah? Tinggal 2 orang yang belum menjawab, Ran dan Ismawan. Jawabannya ada di sini, Pak Guru. Nah, mana ini? Yang manakah yang termasuk hukuman, yang manakah yang termasuk ke konsekuensi? Ya. Berdasarkan sebelum saya memaparkan materi, kira-kira pemahaman Bapak Ibu ya sebelumnya. Apakah ini termasuk konsekuensi? Nah, sudah semuanya ya. Sekarang kita lihat jawabannya, siapa saja yang sudah benar. Oke, ada 3 orang yang benar di sini ya. Nah, dari di sini Ivana kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di bukunya. Pada saat guru matematikanya mana dia? Hampir nggak persennya. Nah, pada saat guru matematika, ya. Ya, ada lanjutannya, seharusnya di scroll ke bawah itu. Nah, kemudian pada saat disuruh maju ke depan, dia merasa gagap. Nah, kemudian kelas makin gaduh dan anak pun tertawa. Nah, di sini gurunya itu dia menghukumnya, ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Nah, jawabannya itu adalah hukuman, ya. Karena hukuman, karena di sini anak tidak tahu apa hukumannya kalau mereka gagap atau gugup di depan kelas. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, bisa dilihat di sini ada identitas gagal. Kemudian di sini ada identitas sukses.
Nah, biasanya hukuman itu bentuknya seperti suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapat keadilan. Nah, di sini kalau hukuman itu biasanya yang menjadi korban itu mendapatkan keadilan. Dan selanjutnya adalah murid atau anak akan tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi itu bisa menghasilkan identitas sukses. Nah, di sini konsekuensi itu bentuknya seperti sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu jangka waktu panjang, kalau konsekuensi itu dalam jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan selanjutnya kalau restitusi. Nah, ini yang harus kita terapkan di sekolah Bapak Ibu, yaitu restitusi merupakan pilihan. Nah, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapat ganti. Kemudian murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Dan selanjutnya di sini perbedaannya lagi adalah kalau hukuman perilaku pasif, agresif, dan meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi masalah terpecahkan. Nah, itu bedanya kalau kita menggunakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, seharusnya kita menerapkan restitusi di sekolah. Kemudian kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, mereka harus takut dulu baru bisa mentaati peraturan. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru. Itu bedanya. Kalau dia restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilakunya. Jadi ketika kita menerapkan restitusi, anak itu sudah bisa berani bertanggung jawab. Apa yang sudah mereka lakukan pasti mereka bertanggung jawab. Beda dengan konsekuensi hukuman. Dan kemudian perbedaan selanjutnya, berperilaku hanya pada sebuah institusi. Mereka kemudian tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Mereka hanya bersifat baik di sekolah saja. Kalau kita menggunakan hukuman, tapi di rumah mereka tidak menerapkan apa yang sudah kita ajarkan di sekolah. Itu perbedaannya. Kemudian kalau konsekuensi, membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ada sedikit efeknya. Kemudian kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, di sini perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya, peraturan adalah kamu harus. Itu biasa kita tetapkannya. Kamu harus ikuti aturan. Itu yang biasa kita katakan. Berbeda kalau dia konsekuensi, apa peraturannya? Nah, biasa kita menanyakan ke anak itu apa peraturannya. Itu konsekuensi. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Kemudian kita mengucapkan terima kasih. Kalau restitusi, kita akan menanya anak, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Nah, jadi kita berdiskusi dengan anak bagaimana memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, murid dan anak membenci peraturan. Murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini efek dari hukuman. Dampak dari hukuman. Kemudian, murid atau anak menghormati peraturan. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu perbedaannya. Kalau kita menerapkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yuk. Jodohkan pertanyaan berikut. Yang manakah masuk hukuman, yang manakah masuk konsekuensi dan restitusi? Waktunya hanya 2 menit, 1 menit Bapak Ibu. Silakan digeser saja. Direpres dari atas. Geser aja, pertanyaan di atas geser ke bawah gitu. Mana? Termasuk yang mana?
Ya. Ya, digeser, klik kiri, geser ke sang bawah. Ya, geser. 52 wah. Geser ketik. Nah, ya, digeser. Waktunya tinggal 40 detik Bapak Ibu. Tinggal digeser saja. Sudah? Nah, yang sudah menjawab? Sudah? Cuman 4 orang. Yang pakai HP? Tinggal 20 detik lagi Bapak Ibu. Sudah? Siapa yang belum menjawab ini? Tingkong Maholtra. Mari, 9. Waktunya tinggal sedikit lagi. Oke, Pais. Oke, waktu sudah habis. Oke, silakan dilihat. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Ada berapa orang yang betul ini? Oke. Nah, ini dia. Silakan dilihat. Nah, mencatat 10 kali itu termasuk hukuman Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir sekolah itu hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air. Nah, ini adalah konsekuensi. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensi. Oke, berarti Bapak Ibu sudah memahami ya. Oke, kita lanjut ke hukuman dan konsekuensi. Nah, ini dia. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya kan kalau kita menghukum anak-anak itu pasti tanpa kita rencanakan kita mau ngapain anak ini. Ya, itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak terlibat ketika membuat kita menentukan hukuman itu, anak tidak terlibat. Kemudian bersifat satu arah, hanya guru saja yang menentukan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, bisa berupa pukulan atau bisa berupa ucapan. Kemudian kalau konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian yang terakhir ciri-cirinya, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini kita melakukan percakapan dua arah antara murid dan guru. Jadi kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk menemukan solusi, itu restitusi. Oke, dihukum oleh penghargaan. Sadarkah Bapak Ibu, ternyata selama ini ketika kita memberikan anak penghargaan itu ternyata kita tanpa sadar menghukum anak. Menghukum anak dengan penghargaan. Iya. Ya, ternyata selama ini. Hah? Artinya bagaimana? Misalnya kan kita memberikan anak misalnya dalam satu kelas, anak itu kita berikan hadiah. Nah, anak yang lainnya itu akan merasa iri. Merasa dia bersalah, kenapa aku tidak dapat hadiah seperti temanku. Itu yang membuat yang disebabkan dengan apa yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Anak yang seharusnya mendapatkan hadiah tetapi kalah dengan temannya, jadi merasa iri, kemudian merasa menjauhi temannya. Nah, itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Anak yang mendapat hadiah pun merasa dihukum. Kenapa? Karena bisa ini akibatnya. Bisa dilihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ini efeknya. Kemudian mempengaruhi merusak hubungan. Nah, penghargaan merusak hubungan. Kayak tadi, ketika anak yang dapat hadiah itu mereka bangga tetapi dijauhi oleh temannya. Itu yang merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan sasarannya. Yang seharusnya dapat, yang ini seharusnya, tapi karena penghargaan itu tidak tepat. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas.
Kemudian karena penghargaan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan. Itu kualitas. Kemudian penghargaan mengurangi kreativitas. Misalnya kita suruh anak membuat lope, tapi mereka harus membuat lope sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sana kita dengan tidak sengaja itu mengurangi kreativitas anak-anak. Iya, kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum, kayak yang tadi. Menghukum itu maksudnya anak yang sudah mendapat hadiah dijauhi oleh temannya, kemudian anak yang tidak mendapat hadiah merasa bersalah. Mereka tidak dapat hadiah tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan mampu membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus berperilaku seperti yang Bapak lakukan kemarin itu termasuk restitusi, bagian dari restitusi. Menemukan kedua anak, menanyakan apa alasannya melakukan itu. Nah, itu termasuk langkah-langkah restitusi. Tapi ada nanti tahapan restitusinya. Oke, kita lanjut. Sudah kita lakukan, cuman belum paham tekniknya tuh. Ya, apa tahapannya belum Bapak Ibu pahami. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Ya, yang kemarin. Nanti kita buat keyakinan kelas, Bu. Nanti itu. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, kemarin kita tawarkan anak, kamu sekarang maunya apa? Nah, itu tawaran. Kita bukan memaksa kamu harus lakukan ini, tidak. Ya. Kemudian kalau restitusi selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kira-kira perilakunya itu betul atau tidak, salah atau benar. Nah, itu. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak. Tindakan dia berbuat seperti itu apa? Kebutuhan yang dibutuhkan itu apa? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi pada fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu ciri-ciri dari restitusi. Silakan Bapak Ibu kita menjawab lagi sebelum saya lanjutkan materinya. Jam berapa ya? Oke, boleh. Skip dulu. Di sekolah Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kira-kira Bapak Ibu apa alasannya? Kita akhiri aja ya. Oke, mungkin satu orang bisa menyampaikan kira-kira apa yang dilakukan Doni tadi. Dari jawabannya Buti, mungkin apa jawabannya tadi Buti? Jawabannya karena Doni tidak pernah membawa bekal. Karena Doni tidak membawa bekal. Ibu Suka, apa jawabannya? Doni ingin memperoleh perhatian lebih. Oke, karena Doni ingin mendapatkan perhatian lebih. Oke, silakan Bapak Ibu diperhatikan ke slide. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Yang pertama, bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih.
Rasi terima kasih, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Kemudian kebutuhan yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ya. Oke Bapak Ibu, kita jawab. Oke, lanjut. Kita gak kira itu termasuk kebutuhan apa? Bosan itu, bosan bisa jalan-jalan, naik mobil sama teman, itu termasuk apa? Kemudian aku bosan, masa belajar cuman gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kemudian aku merasa bangga dan keren. Ibu guru, aku tidak boleh kata ibu guru, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kira-kira itu termasuk kebutuhan apa saja? Masa belajar gitu-gitu saja, itu berarti dia termasuk ke dalam apa Bapak Ibu? Dari 5 kebutuhan yang tadi, yang sudah saya jelaskan. Menurut Bapak Ibu, kebebasan. Ya, kemudian aku bangga. Aku merasa bangga dan keren. Ya, apa itu? Yang kedua, kotak yang kedua dari apa? Kebutuhan penguasaan. Kemudian bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. kesenangan. Ini apa? Kesenangan. Kemudian ibu guru. Ibu guru. Aku tidak bersenandung. Ini apa? Kasih sayang. Oke. Kita lanjut ke posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, sebagai penghukum, yang biasa sering kita lakukan di dalam kelas ya. Kemudian, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, seharusnya Bapak Ibu, kita harus menerapkan posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Ya. Nah, ini perbedaannya. Ketika 5 posisi kontrol tadi. Silakan dilihat Bapak Ibu. Nah, kalau penghukum, ini dia menghindari hukuman. Kalau yang teman dan pemantau itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian kalau yang manajer itu nanti kita akan menumbuhkan siswa mampu menghargai dirinya sendiri. Oke. Kita lanjut materinya. Oke, kita lanjut ini. Sekarang saya akan melanjutkan tentang pembuatan keyakinan kelas. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah, yang mana keyakinan kelas atau sekolah dibentuk dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan kelas itu kita ikuti anak-anak juga, kita aja anak-anak. Kira-kira keyakinan apa yang mau dibuat. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Tidak hanya jadi pajangan, tetapi harus direfleksi setiap waktu. Ketika anak melanggar, kita ingatkan keyakinan kelas kita apa. Gitu. Nah, di sini ada cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Dan yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebagainya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir,
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, merefleksi maksudnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, silakan Bapak Ibu, kira-kira ini kalau kita membentuk keyakinan kelas, nah, nilai kebajikan apa yang harus diterapkan di sini? Kembalikan barang pada tempatnya. Ini termasuk nilai apa yang diterapkan? Narik nilai kebajikan apa saja? Apakah keadilan, kehormatan, integritas, kejujuran, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri? Tanggung jawab. Oke, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, termasuk yang mana? Kalau dilarang mengganggu orang lain, termasuk nilai apa? Nilai apa yang ditanamkan di sini? Ya, keamanan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar. Disiplin. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kemudian berganti atau menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Dilarang merokok. Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Bergaya. Oke, ini adalah keamanan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah. Nah, seperti ini. Setiap anak kelas perlu belajar. Seperti ini. Kalimatnya simpel-simpel saja. Untuk membuat keyakinan kelas itu diharapkan tidak menggunakan kata jangan atau dilarang. Ya, kalau kita mau membuat keyakinan kelas itu dalam bentuk kata-kata yang abstrak aja, yang bisa dipahami anak. Misalnya, aku anak yang rajin. Nah, aku anak yang disiplin. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke materi. Nah, ini dia pertanyaannya. Tinggal sedikit. Nih, ada 3 penerapan segitiga resiko. Ini materi terakhir Bapak Ibu. Yang dilakukan guru dalam penerapan segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi murid, ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dia Bapak Ibu, 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, biasanya kita bertanya kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah ucapan kita ketika kita menstabilkan identitas. Ya, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Nah, misalnya, ya, kita berikan dia menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Ya, kita menguatkan anak. Oh, Bu Guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah, kayak gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanyakan alasannya. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kita ajak anak untuk mencari solusi di sini. Kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, ini perlunya kita membuat keyakinan kelas. Kita akan menanyakan anak hal-hal apa, keyakinan apa yang dilanggar atau yang harus ditaati. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu termasuk pertanyaan menanyakan keyakinan. Nah, ini dia bentuk pertanyaannya Bapak Ibu. Bisa dilihat untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ini contoh dari kalimat menstabilkan identitas.
Kemudian adapun tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kemudian kamu patut bangga dan pada dirimu sehingga kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kita menanyakan tindakan apa yang pernah dilakukan anak, kemudian apakah itu benar atau salah, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian tahapan terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melakukan tahapan ini, Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, biar jelas nanti. Mereka anak tidak ambigu. Apa ya maksud pertanyaan Ibu Guru tadi? Nah, mereka tidak ambigu seperti itu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, kemudian apa nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Atau keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Ya, seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang kita pada tahap menanyakan keyakinan kelas. Ya. Saya melakukan penerapan segitiga restitusi kemarin. Nah, bisa ditonton Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Syahibah, kelas 4 dari SDN 4 Belawi. Mengenai kegiatan hari ini, saya sangat senang sekali. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan. Mari kita. Ya, itulah tadi pemaparan dari Ibu Guru Eka. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru Eka bisa kita laksanakan dan baik dan bisa kita kita terapkan di sekolah kita. Untuk lebih barokahnya acara kita, mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Guru Eka atas pemaparannya yang begitu aduhai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukawati SPD, asal sekolah dari SDN 4 Suntalangu. Tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini tuh sangat bagus sekali ya. Karena apa? Selama ini saya tidak mengetahui apa itu restitusi. Yang saya ketahui di sekolah itu hanya hukuman dan konsekuensi. Ternyata restitusi ini memberikan peluang kepada murid kita itu untuk menjadi jauh lebih baik dari apa yang sudah
kita terapkan selama ini. Terima kasih banyak atas materinya. Hari ini saya memperoleh pencerahan dan ilmu yang luar biasa sekali untuk bisa saya terapkan di sekolah kita ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ernawati, berasal dari Berdiri Jarak. Saya mengajar di kelas 3. Nah, di sini dengan setelah mengikuti kegiatan ini, saya mengetahui materi tentang budaya positif. Nah, dengan ini saya bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi, dan restitusi. Serta saya memahami bagaimana posisi kontrol seorang guru. Ya, itu saja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan penerapan segitiga restitusi kemarin. Nah, bisa ditonton Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.